Ready? Set, go. Macam mana tuh continuation kau sama tuh argument kau di Facebook tuh? I think tidak sudah yang yang kuatkan because a lot of hari itu even kami punya tim we discuss that we felt that there is no point we continue the argument lah because for me we usually if we want to discuss something we should have this orang bilang pemikiran yang agree to disagree. Yeah. Tetapi ada orang tuh dia tidak boleh, dia mau juga dia punya pendapat tuh yang didengarkan. So even if we give macam the facts, we give everything kan, kalau orang tuh memang lah tuh dia tidak akan sudah berpikir. Saya sense kau coba untuk tegur dia yang you don't have enough knowledge ataupun perspektif tentang ini. Dengan kau punya soalan yang sis mana kau kerja mana kau punya center yang kau pernah kerja dulu, saya punya NGO mau lawat gitu tuh. So saya sense yang kau coba untuk kasih tegur dia yang please have ataupun read more ataupun have more background untuk speak about this begitu Pak? Yeah, because we do realize that sometimes this misconception kan buat orang akan lebih how to say we don't want orang kasih takut-takut sama benda-benda yang begini Pak. Sebab benda ini kan actually if they have the knowledge, they know everything correctly, then it's okay. Tapi itulah macam yang argument hari ini orang kata mungkin sebab FB Pro kan. So memang dia FB Pro. So we cannot do anything lah. But that's why it's very sad if we have some people have this kind of orang bilang pemikiran tuh akan buat susahlah kita mau reach out even more lah. Saya ada pengalaman lah untuk dengan argue orang-orang yang dorang punya intention jelas untuk menang argument saja ataupun untuk nampak diorang fight something walaupun tidak jelas, dorang sendiri pun tidak macam tidak jelas apa semua fight ini sebenarnya untuk nampak pandai argue saja kan begitu. Kalau saya tahu tuh orang memang komen dia untuk menghentam dan mau tunjuk jahat, tunjuk berani dalam Facebook, saya memang akan kasih limpas saja. Banyak tuh sebenarnya beratus-ratus sebenarnya komen dulu kan. Saya hanya akan jawab yang betul-betul genuinely mau find truth begitulah. Tapi dia menarik saya punya perhatian untuk memperbetulkan cara kita berpikir lah, Sabahan. Sebab saya perasan daripada interaksi saya dengan netizen macam tu, dia bagi saya impression yang Sabahan perlu more critical thinking, perlu more open untuk question dorang punya pendapat, dorang punya pengetahuan semasa, especially isu-isu yang jarang diperbincangkan lah. Hari ini kita bercakap pasal LGBT punya isu. Dan ini antara isu yang saya nampak dia dipandang secara one dimensional saja. Contoh dia adalah dipandang melalui sudut religion, which is agak tidak adil kan? Tidak adil bagi saya lah. Saya akan suarakan saya punya pendapat dulu. Bila kita bincangkan tentang isu LGBTQ, apalagi selepas Q, LGBT, selalunya yang kita nampak di Facebook, di TikTok, dorang punya arah perbincangan cuma macam mana untuk membantu dorang keluar daripada community ataupun sama ada membantu dorang ataupun menyalahkan dorang yang dorang telah melanggar hukum agama. Tiada orang bercakap tentang sudut psikologi, sudut scientific, sudut what would Jesus do, ataupun sudut-sudut yang lain lah, yang lebih neutral. Daripada kau punya NGO, interaksi kau mungkin dengan lebih ramai orang yang daripada golongan ini kan, apa persepsi ataupun perspektif yang kita perlu ada bila kita bincangkan tentang isu-isu yang macam LGBT, berkaitan LGBT, yang agak tabu juga lah saya rasa.
before I proceed on, sebab saya takut nanti orang ingat kami punya apa nih NGO nih is Pro. pro LGBT, but coming from our side yang bila kami memang deal a lot with potential, we call them potential client lah, ataupun orang yang kita reach out nih, memang we reach out to those in orang kata this key population lah, the LGBT community. Because why? Sebab bukan saja kita cakap di Sabah lah, Malaysia has in general one, memang kalau kita cakap pasal like you said lah, LGBT terus memang orang akan serang daripada sudut agama, orang akan serang pada ni orang ada masalah mental itu semua, but they always forget to see the perspective as orang dorang ni actually human being juga, dorang ni manusia, tapi sebab mungkin di luar daripada norma kehidupan orang, jadi orang akan terus berfikir how to say berpikir like you said lah, one dimensional. That's why when even the criteria for when we hire those community health workers into this NGO to reach out to the community, dia punya first requirement is kamu selesa tak bekerja, yang berjumpa sama dengan this LGBT community ataupun those yang macam transgender ataupun sex workers, because at the end of the day when kita buat saringan STI, kita buat saringan HIV, of course kita akan pergi cek kepada orang bilang golongan yang lebih berisiko. What I mean by berisiko is memang depends on your activities and everything. Tetapi itulah, kita tidak judge apa yang dorang buat, sebab kenapa? We do not know macam dorang punya background. Like for example, why did this person have to provide sexual services? We also don't know why dorang ada ini and everything. We cannot macam yang if kita orang bilang buat ini judging, maksudnya kita sudah ambil kerja Tuhan sudah. Because at the end of the day it will be defeat the purpose of us to. That's why based on experience yang when we reach out, kebanyakan orang pun how to say dorang masih confused dorang punya kedudukan. Because why? I think this will be a bit off topic, but I just want to share. Because people still cannot differentiate between attraction sama dengan affection sama dengan attraction. Sebab kenapa? You can be attracted with someone, but you are not sexually attract to the person. Kalau macam mungkin attract itu orang, they're good looking and everything. Tapi because of the perversion of the mind juga, kita akan selalu cepat terperasa orang suka saya begitu. Tapi at the end of the day, dia terus menjadi benda yang lain. So for this case, I mean yang to reach out to this group of people nih kan, kita always have to be open. Kita buang dulu itu, bukan semacam kita buang itu agama dulu semua. I mean yang we have our own rights, but being someone like I said, we see the person as a human being dulu. Kalau orang perlu pertolongan, kita akan tolong. Kita tidak akan terus judge dia because of dia punya maybe skin color, umur ataupun jantina semua. So the first thing if to awareness dia tuh, you have to throw that away first lah. Dan saya rasa penting ini disclaimer, sebab kita mau elakkan daripada orang anggap ini podcast pada hari ini menjurus kepada support golongan LGBTQ ke arah mempertahankan diorang untuk mengekalkan diorang punya activity yang kita anggap tidak bermoral. Walaupun kita boleh argue kan, yang apa sebenarnya yang kita anggap diorang salah. Adakah itu diorang kesalahan yang diorang sengaja buat, ataupun itu adalah diorang punya nature, which is another topic to discuss also. Kan, bila kita mau menyalahkan orang, ini yang saya agak terkilan dengan masyarakat kita. Bila diorang membincangkan sesuatu topik yang macam tu, tentang LGBT, diorang seolah-olah menyalahkan seseorang itu, seolah-olah orang itu memilih untuk buat kerja-kerja yang kononnya tidak bermoral, dianggap tidak bermoral. Kita tidak pandang dia dari sudut psikologi ataupun hormon ataupun genetik. Sebab saya pernah baca satu buku. Ini lucu.
Sebab ada satu kawan saya, dia pergi Filipina Manila, dia beli satu buku untuk saya, sebab dia ingat saya gay. So dia beli satu buku, dia punya tajuk, saya tidak ingat dia punya penulis, tapi tajuk dia basically cakap macam mana homosexuality ini berlaku. So dia bilang, saya ingat kau gay, so saya bagi kau ni buku. Saya bagi kau ni buku, kau coba baca. Bila the moment yang the time yang dia bagi itu buku, dia realize yang saya straight, tapi sudah dia terbeli. Okay, so tujuan saya bagi kau ni buku just untuk figure out lah. Kau boleh explain sama saya. So saya baca tu buku. So basically, homosexuality ataupun ini term gay ni bukan benda yang 100% culture nurture. Ada yang disebabkan oleh hormon, ada disebabkan oleh genetik. Contoh dia, kalau kau adalah adik-beradik lelaki, ibu kau akan develop satu immunity punya syndrome yang attack kau punya maleness punya karakteristik masa dalam rahim, menyebabkan kau punya kelelakian akan hilang, macam tu lah. And then banyak lagi faktor hormon, ada sedikit yang saya boleh simpulkan minority yang disebabkan oleh terikut-ikut, begitu Pak? So dari sana saya belajar yang kita tidak boleh judge community ini. Ada orang yang mau dibantu, ada orang yang mau kena support, ada orang yang mau kena terima, kan? So pemikiran yang macam ni yang saya harapkan ada dengan kita, bukan yang nampak LGBT saja terus kena pulau. Ada yang kau cakap masa dinner hari itu, silence kills more than the disease itself, kan? Disease itself, yes. So ini yang saya coba untuk kasih naik ini attention kita lah, yang mana kita harus open untuk membicarakan ini isu supaya orang lebih rasa selamat, walaupun lebih selamat untuk mengakui diri orang. At the same time, saya tidak pasti kalau orang biasa macam kami ini, macam kita memandang golongan-golongan yang kononnya di pulau itu, kita tidak tahu yang kita perlu memandang diorang sebagai orang yang perlu dibantu kah, ataupun perlu diterima kah, ataupun kan? Okay, understand. So your question is, how do we? Apa perspektif yang kita perlu sepatutnya ada tentang golongan LGBT? It's how to say, we are living sekarang dalam generasi yang how to say boomers, millennial, and then after that ada Gen Z, and then Alpha sama dengan Beta lagi kan. So because of this multicultural generation also, there is a lot of orang kata jurang juga dalam pendapat lah. That's why when we see actually kenapa yang masih yang ada tabu and everything this is because of the previous I mean from the boomers and also the millennials punya pendapat lah. Jadi ada memang orang nih bila dia berpikir berpikir nih, dia akan terus because dorang sudah rooted with this pemikiran, it's very hard for them to change out unless they having access macam to keep themselves educated with awareness and everyone. Padahal kalau macam kau tengok sekarang generasi the newest latest one kan like Gen Z, Alpha semua tuh, dorang ada TikTok, dorang ada Facebook. I mean mostly on TikTok. That's why you can see a lot of culture assimilation yang macam yang bukan macam I don't know to say sokong kepada arah LGBT juga, but then you can see a lot of macam yang we can say barat lah, media barat dia akan sharekan tidak secara langsung ataupun langsung about all this kind of one. So that's why at the end of the day, if you want to discuss yang macam orang katakan yang ini betul ini salah, memang you be a very how to say, memang ada kita akan serang daripada segi moral, kita akan serang daripada segi agama because of course of a lot of things that been mentioned before. But then ada certain agama lagi cakap yang ini tidak salah, ini semua. So what for me, if we want to look at this community, at first, like I said lah, you have to see them sebagai
orang. I mean yang orang yang macam yang how you treat your friend, walaupun kok dia how to say we macam time kita budak-budak semua begitu kan kita berkawan saja dengan semua orang, kita treat them macam biasa saja. So untuk this community actually we should treat them as normal as possible. Jangan terus yang ada juga nanti ada orang berpikirkan oke ini semua perlu bantuan jadi kita mau begitu. Betul. Nah, just I mean that macam yang like for this case I mean it's depends on case to case basis lah. Kalau macam contoh kan like I said yang from the beginning yang dulu kami punya NGO, this is kami reach out to help them to give awareness, we give them not to say sexual education, but we want to give them about orang kata to check your health status and everything. Sebab ini benar sangat penting because especially if kalau bukan kita mau cakap kita menggalakkan orang buat activity yang tidak bermoral semua tuh, but if you are that kind of person that you are sexually active, you are a person that have multiple partners begitu yang kau apa semua, and then mungkin juga kau yang pergi ambil intravenous yang orang bilang suntik dada semua begitu, so you need to get yourself check juga lah. Biasanya macam yang orang kata bila kita cakap pasal ini you kena cek semua ini kan, terus orang kata oh sebab dia LGBT jadi kita cek, tidak. No, actually everyone who have sex, who have multiple partners have to go through orang bilang nih HIV punya testing lah untuk safety. Bukan saja orang kata tuh. That's why when people yang yalah keluar sini semua macam orang akan kata yang oh kita mempromot ini semua, actually tidak, because why? If we don't prevent, because ini juga masalah daripada culture kita sendiri. We don't talk about sex to kita punya orang bilang budak-budak. Kita tidak, even in school kan, if I remember orang bilang penceritaan tentang seks ini pun bukan daripada ibu bapak tapi daripada yang kawan-kawan yang sudah pernah buat. Macam yang saya ingat tingkatan 1 punya main dorang bukan tingkatan 1 actually seawal umur masa saya tahun 5 tahun 6 lagi time tuh they already talking about your size of your penis, kau sudah apa nih orang bilang kau sudah pernah mimpi basah ataupun tidak. This thing was never orang bilang discuss during macam yang with the family itself. Ini yang kita belajar daripada kawan-kawan. Jadi bila sudah benda ini berlaku, of course experimental apa nih orang bilang pada golongan ini, I mean not the LGBT community, even yang orang biasa pun banyak sudah tuh. That's why it's kind of sad that this thing, because kita tidak boleh how to say educate them properly, and then when they get all this misinformation, dia buat orang lebih confused, lepas tu buat orang akan yalah continue on without safety. Even macam yang kalau kita tahu lah yang orang muda nih nafsu dia tuh begitu semua. So if they're starting to have sex without proper orang bilang protection ataupun education semua, it will still also lead of the chances to acquire itu HIV lah ya. Saya pernah post satu Facebook post lah dulu tahun lepas gitu yang menerima beratus-ratus share. Saya letak gambar kondom dan caption saya, benda ini murah saja tapi dia prevent banyak benda. 1, kemiskinan, 2, pembunuhan, buang bayi, 3, kematian disebabkan oleh STD, 4, rumah tangga yang lebih stabil, sebab kalau kau tidak kontrol anak kau banyak susah lepas itu bercerai, dan a few benda lah. So poin utama saya di sana, dan itulah sebenarnya saya punya seruan kepada anak-anak muda lah semasa saya jadi lecturer kan, jangan malu beli kondom. Bila kita memalukan ini benda-benda macam ini seperti beli kondom, seks, dia akan menyebabkan benda itu jadi rahasia, dan bila rahasia kau akan kurang mendapat pengetahuan yang lebih untuk safety. Dan antara benda yang saya fight adalah inilah, untuk openness, untuk discuss benda-benda yang sensitif macam ni di kalangan orang kita. Aku tahu lah orang Asia ni kan yang cakap kondom je, kondom gitu. So ini antara benda yang kita perlu ada, yaitu openness untuk cakap benda yang kita kasih
akhir kita kasih end itu sensitivity tentang benda-benda macam ni. Dan orang sentiasa argue yang kalau kita cakap seks openly, dia akan menyebabkan anak-anak akan lebih mau tahu, begitu Bang? Tapi bagi saya, kita harus prevent. Sebab setakat ni yang method kita yang kasih rahasia ni sampai dorang umur 18 tahun tentang seks ini tidak doesn't work kan. So why not kita just expose dorang dengan general knowledge dan untuk prevention punya knowledge. Okay, so for macam yang ini kan I do agree lah. We have to have openness to be frank to talk about it. So I agree the point juga yang pasal kondom tuh, because it's the same thing juga when we starting to promote juga this HIV test yang kami bagi itulah. Sebab kenapa? The same thing also happen when kondom kena first come out, a lot of backlash dia keluar is kata kita mempromote orang untuk lebih buat seks. So when we having this issue when we promote about HIV testing, orang terus akan berpikir ya yang kita promote LGBT punya activities lagi, which is again no, because why? Like I said, it can happen to anyone. Asalkan siapa-siapa yang membuat hubungan intim, tak kira you're heterosexual, you're homosexual, your chances to get this STI ataupun palis-palis HIV ini adalah tinggi if you don't have the proper, orang bilang orang kata kelengkapan mau pakai lah, macam yang pakai like the paling murah is actually betul lah kondom lah, tapi with now also we have this medication yang we call it PrEP lah. PrEP ialah yang orang yang memang dia sesuai untuk orang yang memang sexually active lah. I only can promote, I not to say to promote, I only can say this because why? Itu kadang-kadang ini lagi banyak. I mean, that's why I say if you want to bahas these things, banyak kita mau bahas. Because why? We have now in dalam dunia sekarang nih, banyak sekarang orang tidak sudah menikmati ataupun membuat seks macam the old ways yang they do. Sekarang nih banyak yang macam yang ada orang bilang ada dia punya orang kata fantasy, dia punya desire. So a lot of things yang pelik-pelik. Kadang-kadang usually sex is enjoyed with only one partner, tapi kadang-kadang kalau ada threesome, foursome, group lagi semua. So how are you sure that this group of people akan pakai kondom, akan pakai semua? That's why this PrEP is used for that prevention lah. But I'm not again promoting buat seks, tapi kalau kamu dalam itu golongan yang memang sangat aktif buat seks, you have to take this precaution for not only for yourself, tapi untuk orang lain juga lah. Jangan orang bilang how to say, be selfish lah begitu. Yeah, it's interesting to see yang whenever kita contohnya promote prevention kondom, diorang akan lihat itu sebagai kita promote sexual activity kan. Tapi saya mau jelaskan dalam konteks medical, kita ada 3 prevention kan? Primary prevention, secondary prevention, sama tertiary prevention dalam medical lah. So, of course kita galakan primary prevention yaitu jangan buat. Kan? Secondary prevention adalah jangan mau, pas itu jangan buat, pas itu kalau buat juga itu kita panggil sebagai tertiary lah, lapisan ketiga, yaitu kalau memang tidak sudah berada di depan sudah, at least kita ada itu protection. So doesn't mean kita promote itu kondom, kita mempromote itu activity sex, kita sudah promote yang first, second, lepas itu tidak salah untuk kita promote yang third lah. Kita berbalik kepada homosexuality. Kenapa daripada kamu punya argument di Facebook yang saya nampak, bila itu satu orang FB user cakap yang homosexuality ini, kalau laki yang buat, jaga gitu kan, kira-kira. So, seolah-olah homosexuality ini penyumbang utama kepada STI lah. So, apa kau punya komen? Adakah homosexuality ini sangat sinonim dengan STI dan kenapa? Okay, like I said, yang tadi yang masa kita kupik wala-wala yang talking about this thing kan, why people blame homosexuality? Because itulah benda yang paling senang kamu kasih salah. Because why? Dulu zaman I mean yang
even before yang STI ini keluar, it was orang kata jarang sangat di-publish ataupun jarang orang katakan you get this one from, I mean, if I kejap saya ingat dulu. The only thing I remember watching this one was one of the episode of Grey's Grey's Anatomy Anatomy. yang si si O'Malley kena syphilis from dorang have multiple sexual partners, but never orang bilang time itu orang mention pasal about homosexuality and this STI. It happens now because dia senang mau shift blame kepada yang tidak orang bilang normal. So that's why when you see kan a lot of cases now, even because why? I said now dunia sekarang ini kan you can be straight as a bamboo orang kata, tapi kita tidak tahu betul semua orang kata you can be straight as a bamboo, macam kau bilang kau straight kan, kau heterosexual and everything, but then tiba-tiba kau kena HIV dan tiba-tiba kau kena tuduh sebab mungkin kau pergi main sama dengan lelaki begitu. Tapi sebenarnya you are very actively having sex with other women. Ada juga kan orang playboy sama begitu. Tapi itulah. But sekarang the thing is, it's very easy to blame this penyakit kepada LGBT. Padahal it's not orang bilang the LGBT punya masalah utama. Masalah utama dia nih, kenapa orang boleh dapat ini sebab kau sexual active. Itu saya sampai cakap. Jadi kau tidak boleh macam yang cakap yang LGBT. So that's why when I was also first involved in this orang kata yang mau awareness kan orang kata wah kau support LGBT. No, saya kan when I talk with normal friends, I mean bukan normal friends yang macam yang orang yang bukan dalam ini community, a lot of them bangga tidur sama dengan perempuan tiap-tiap malam bertukar pasangan. Even kalau yang jangan kamu pergi cek sama Facebook nanti semua tahu kawan-kawan saya yang saya keluar sama tuh. You can see guys yang pergi mau minum random hookup. I can say they're literally random hookup with any girls masa tuh, and then tuh saja begitu. Tapi saya tidak boleh mention nama. Tapi lepas itu I remember one of the time after that dia pergi kontak saya, dia bilang Ving, saya mau tanya kau satu soalan personal nih sebab kau pun pernah kerja medical rep kan. So he asked me about this one, kenapa ada ini semua. Terus saya tanya dengan dia, kenapa kok macam kau punya simptom nih, kau kena gonoria. Terus saya tanya dengan dia, kau pergi tidur sama dengan si Anu kah begitu. Terus dia bangga lagi kecakap, ya lah itu lari itu dalam itu yang kami telah pemabuk sudah dan kami pergi pergi sama dengan tuh. And then that's why when you are talking with someone begitu kan rupanya they having unprotected sex with another person, and then this person rupanya sudah have another orang bilang sexual activity with another person, dia tidak pergi cek, lepas itu dia pergi cek dia menjangkit orang lain. Because bila kau ada ini orang bilang STI ini kan ataupun like this one kan, you can have orang bilang itu dormant symptom, you tidak apa-apa yang orang bilang macam yang shows the rashes and everything, but you are the carrier, but you can infect orang lain begitu. So that's why ini orang bilang ini STI this is not LGBT punya orang kata penyakit lah sebenarnya. Ya, dia sebenarnya punca dia adalah activities ya. Activity ya. Ada kau hetero ataupun homo, itu perbuatan tuh yang menyebabkan kan. But it's easier to blame lah, like I said, it's easier to blame the community di kambing hitam. Di kambingan hitam. That's why very sad. That's why because of this happen, it's very difficult for us sometimes also to reach out kepada orang untuk kita bagi ini talk. That's why we are lucky this year that a few of the schools ada invite NGO kami untuk bagi talk lah. That's why I even told macam yang a few of the churches yang I'm working with kan, kalau kamu takut untuk bercakap dengan kamu punya jemaat ataupun orang, you just bring us in, we will talk about the education part. Begitu saja. Because why? Dalam to be honest sekarang nih, kebanyakan yang kami pergi checking nih, mostly dalam golongan umur 20 hingga 29 tahun yang banyak how to say
acquired this infection sebenarnya lah, both tak kira Oh. HIV ataupun STI. That is the current trend sekarang yang berlaku. Why also this golongan muda dapat is like I said, pertama macam yang saya cakap awal-awal, gelora jiwa anak muda. Yeah. That's why when I said, you see, when we talk about this kan, STI ataupun HIV kan, HIV memang akan sinonim sama dengan LGBT. And then if for lelaki lah, kalau lelaki I notice orang punya mindset is, kalau kita cakap lelaki ini dapat acquired HIV, then we will set dia kena activity LGBT pun. But if the women yang kena, dia terus akan cakap, oh ini perempuan nih pelacur begitu. So it's still orang bilang is not the right punya orang kata Mindset. konsep ataupun apa yang pemikiran tuh. Is this thing happen? Tak kira lah, like you said mention hetero kah ataupun homoseksual, because you buat activity seksual begitu. And we cannot say that itu juga memanglah tidak bermoral dan sebagainya. Tapi as a human being memang itulah orang kata yang nafsu yang ada. Tapi memanglah we differentiate, orang kata ada perbezaan human sama dengan binatang. Binatang tuh memang ikut nafsu saja, manusia ada otak. Tapi kadang-kadang But that's a different argument lah. different argument. So that's why itulah kata yang manusia nih, we cannot macam yang blame, because we want to orang kata be safe, kita tidak mau kena judge, kita blame the other community, which is not right as well lah. Ya, satu benda yang limiting kita punya usaha untuk manage ini issue adalah kita punya belief dan mindset. Sebab bila kita terus bicarakan ini STI dan terus salahkan satu perbuatan, terus kita label dia sebagai satu perbuatan yang berdosa, sampai sana saja. Tidak penyelesaian sudah. Just label, lepas itu selesai, semua orang jalan. Kan? Instead, kita sepatutnya lebih saintifik. Kita cari data, apa penyebab dia. Cari data di mana yang lebih banyak. Cari data prevention. Cari data saringan. Mana tempat-tempat yang banyak. Dan dia punya mekanisme. Tanpa kasih masuk to judgment. So, judgment ini saya rasa banyak membantu usaha untuk membantu dia orang ni. Kan? Saya mau balik sama aku punya, sebab saya mau clear dengan ini statement. Sebab saya percaya, cuma saya mau dia lebih jelas untuk penonton lah. Silence kills more than virus itself. Macam mana kau boleh explain ni idea? Why I said silence kan, begini kan. Let's say, bila orang tuh kan, like I said, mention when you have this mindset lah, like I said kan, yang ada orang nih dia memang heterosexual kan, I mean yang very straight. But because tiba-tiba yang time tuh dia main lah sama dengan, I mean yang having sexual activities with different people, dia kena itu STI, I mean kena gonorrhea kan. Dia malu mau dapat rawatan. Jadi bila dia dapat malu mau dapat rawatan, dia senyap. Dia senyap saja, dia bilang, ini mungkin macam yang orang bilang sakit biasa, dia akan hilang kemudian. Yes, some of this STI can go without any treatment. Dan maksud saya yang macam ada simptom yang mungkin yang, for example, kalau dia rasa macam yang kencing pedas saja begitu kan, and everything kan, and then dia kata, saya malu mau pergi, dan nanti saya takut orang cop saya begini, orang akan cop saya this kind of certain level. So, dia takut mau pergi treatment. Sekali, bila sudah 2-3 minggu dia tidak pergi to treatment, tiba-tiba dia Padahal, actually, he still carried that infection. Tapi sebab dia tidak pergi ambil rawatan, and there was no, orang kata, proper follow-up, dia begitu saja. I mean, yang hidup normal saja begitu. But what if dia kena syphilis? Syphilis can be undetected ataupun tidak simptom sampai bertahun-tahun, and then tiba-tiba when it blow up, kok kena begitu saja. That's why I said silence kills more than the virus. Because why? Bila sudah orang itu takut untuk pergi dapatkan rawatan, dia takut untuk pergi to get check and everything, you do not know whether you acquired itu infection ataupun tidak. Dan rasa takut dan malu itu disebabkan oleh persepsi masyarakat. Yes. Yang sangat tidak membantu. Betul. Right?
So Ya. itu yang saya pun setuju dengan ini pendapat lah, which is benda yang saya mau fight, yaitu bila kita tidak open dengan satu isu yang sensitif, kita akan menyebabkan limitation untuk orang dapat bantuan, Bang. Sedangkan bila kita terlampau judge, kita lupa yang orang yang dapat penyakit itu bukannya hina sangat pun. Dia masih ada profession, dia masih ada jasa dalam masyarakat. Tapi hanya sebab dia melakukan kesalahan dalam 15 menit saja berhubungan seks dengan seorang untuk first time dan ngam-ngam dia dapat HIV. Itu sangat tidak adil untuk kita terus buang dia sebagai kategori orang yang perlu dihina. Macam itu, Pak? Yeah, I understand from this how apa yang kamu coba sampaikan, because why people already synonymkan with you can get HIV ataupun you get STI this one because kau buat activity yang tidak bermoral, kau sangat suka. Have to clarify lagi, memang kalau orang yang memang sexually active itu memang risiko dia lebih tinggi untuk dapat. Tapi ada orang yang macam itulah, because dia tidak akan expose pasal this awareness, dia tidak akan expose, and then tiba-tiba keluar dia punya keinginan untuk pergi coba ini benda. Which is natural. Natural lah. And then because of that dia terus kena, and then iyalah mungkin because I have received some of yang orang DM dalam kami punya page lah di Instagram sama dengan di Facebook. When each time when I ask them kan, kamu kenapa kamu mau buat saringan? Rupanya baru first time. I mean yang baru the first time buat, terus dia panik. Sebab kenapa? Tiba-tiba ada simptom. Ada simptom begitu, so dia panik begitu. So I realize this, banyak lagi orang yang belum tahu ini benda. I mean yang dia mungkin salah mungkin daripada kawasan yang luar bandar, so pasal pengetahuan pasal sexual, I mean yang tuh. Because I remember pun kan bila belajar tingkatan 3, apa yang kamu belajar hanya anatomy about the penis and the vagina saja. But whatever about sexual education about after that, tidak. Mungkin ada kena sentuh sedikit saja, tapi itu tidak membantu. So that's why when people start to experiment out, that's why this information you can get from internet, you can get from what kan. But if there's no guidance to guide you on how to get that information, jadi beginilah. Jadi banyak orang yang tidak sengaja disalahkan, yang lah oke. Sebab ini first time dia coba, lepas itu dia kena begitu, dan dia terus kena label sebagai orang yang selalu buat sexual activities ataupun activity tidak bermoral. Lepas itu gara-gara itu again dia silence, dia takut mau pergi dapatkan bantuan, then because of that it was spread accordingly lah. Ya, sebab boleh imagine seseorang yang berbakti kepada masyarakat kan, yang dia membantu banyak keluarga, dia menderma sana sini. Lepas itu satu hari dia minum, mabuk, dan make out sama seseorang dan kena. Sebab itu saja dia bukan orang jahat pun, dia cuma naturally sexual. Saya imagine macam mana persepsi masyarakat ke atas dia selepas dia kena label seorang yang ada STI. Hanya sebab dia pernah buat satu kali saja, terus kena lupa semua jasa-jasa dia, kebaikan dia, dan personality dia sebenarnya yang generally bagus. Dan itu sesuatu yang kita perlu fikirkan, yang kalau kita judge seseorang itu, adakah judgement kita itu menyeluruh terhadap seseorang itu? Adakah kita demerit dia? Kan? Sebab agak tidak adil hanya sebab dia terbuat satu kali dan kebetulan dia kena, dan itu sudahlah dia sakit disebabkan oleh benda yang bukannya dia buat jahat pun, dia buat seks saja. Kita blame dia, kita sisihkan dia, kita lupakan semua kebaikan dia. So ini antara satu critical thinking yang saya mau kita ada kepada masyarakat kita inilah, supaya lebih, orang bilang objective thinking lah kan, objective thinking, jangan terlampau berat kepada judgement saja sampai kabur benda yang lain-lain. I think why also this judgment happen, because like I see from past experience is because of the bringing up from this generation juga lah, maksud saya from the millennial and boomers kan. Because why especially for Asian cultures, kita
orang bilang kaya sama dengan budi sama dengan adab. Yeah. So talking about, I mean, sex, about this kind of activities, of course kita senang mau iyalah, because again in Sabah itself is orang kata very cultural and also very, not to say traditional yang mindset dia dorong tidak apa, but because we uphold all this kind of tradition and everything kan, so it's very hard for us to orang kata terima untuk how to say, when comes to this kind of uh, issues lah. Because for me also, when I see lah, I just only give an example from my past experience. Kalau dalam bila saya tengok dalam gereja lah, sebagai paling contoh saja lah, gereja paling senang. We always talk about kindness, we talk about doing good to the community and everything. But then when it comes to part yang macam yang contoh lah, kita bagi tahu remaja ataupun orang yang mengandung before kawin begitu, it's a very orang kata tabu thing to mention, because why yalah, benda ni kan patutnya tidak berlaku. Kita sudah cakap dalam Bible ini berzina salah and everything semua, but why you still do? But then what is your part in the community itself to educate orang? Memang kalau begini kan, yang macam orang katakan ya, we can quote Bible scriptures kah, ataupun from anything about, okay, ini memang dosa, ini memang dosa, ini memang dosa. Yes, we know it's a sin semua tuh, but how do you orang bilang tackle this in situation dalam modern sekarang? Sebab kalau kita tengokkan yang ini situasi sama juga macam yang time yang I have to use church punya one, because we can see that dulu time yang sakit lepers, orang leprosy and everything kan, kita boleh kasih sama lah, I mean yang macam yang the same thing like untuk STI sama HIV sekarang is macam how the Old Testament ataupun yang time Memandang kusta tuh. ya kusta is like how they treat, dia outcast buang terus, jadi begitu. So it's macam yang that's why I said, like, they will try to find something yang dorang boleh shift the blame supaya yang orang akan senang hati bahwa orang kata yang okay lah, dia memang begitu bermasalah, memang dia dapat sakit begitu, because it's easier to shift that blame to something unnatural ataupun yang memang begitu supaya kita senang hati, which is very sad yang inilah. That's why to avoid this kind of judgmental thinking also, we have to also look at this at the scientific, orang bilang daripada sudut scientific as well lah. Kita boleh tengok sejak pasal moral and also from there, because when we talking about moral also have this gray line bah. Kita ada nih gray line di sana, if as long as you don't do harm to others, itu yang penting. Tetapi kebanyakan orang lupa part itu. Dia akan tuh serang daripada part yang orang bilang yang kada, jangan lagi sudah saya bilang jangan buat, tapi kok buat juga. Tapi macam mana? That's why kan we cannot macam how to say macam itulah, bila macam budak-budak kita bagi tahu jangan panjat pokok, kita masih panjat pokok juga. So, kenapa ada keinginan tuh mau panjat pokok? Lepas itu kita jatuh, paling pun if you remember, macam kalau budak-budak mama atau bapak padahal muka saya pas kok panjat, sudah saya bilang jangan panjat tuh. So actually the same, but I remember last time also when I do that kind of things, my mom will still bagi saya ubat, bagi semua untuk jaga. Sebab dong tau memang begitulah tuh. So we should actually treat this kind of orang bilang yang orang yang ada this quiet STO HIV, the same thing how we macam yang konsep. It's very hard for me to explain kepada orang dewasa ini Pat. Sebab bilang saya tengokkan, saya sedih lah bila pengalaman yang saya melihat yang when I'm with, this is my personal apa saja lah yang I see kan, there a lot of orang hanya bercakap saja yang we want to do good to the community, but still selective. You only going to tolong a certain part of group only, but the other group kamu buang ke tepi. Yeah. Kita mungkin perlu bercakap dengan pasal kasih punya Sabah AIDS, Sabah AIDS support punya usaha lah, yaitu saringan. Sebab saya dengar aku punya explanation tadi, masa kita kupi-kupi, banyak saringan yang kamu coba buat. Dan adakah itu salah satu orang punya strategi untuk prevent, untuk kasih kurangkan ini case, dan macam mana itu membantu? Okay, going back a bit sejarah pasal kasih lah. Kasih actually more than 20 years sudah di Sabah actually. It was started by a group of professional medical
staff daripada Queen 1 dulu lah. Queen 1 dorang buat sebab kenapa tentu dorang perasan bila ada yang this kind of people that are infected with STI ataupun HIV, they will no group support. So tubuhnya kasih yang untuk itu. Tapi as the years goes by, I mean yang of course evolution, orang bilang visi dan misi itu akan sentiasa diupdate. So in line with orang kata WHO untuk end AIDS by 2030, kasih menerima orang bilang this grant to help out the community untuk buat ini saringan. Sebab kenapa? There are still like we mentioned, banyak ini orang kata judgment when people going to pergi public health untuk pergi ambil rawatan. Dorang malu untuk pergi cek status dorang malu untuk pergi to go self-test lah. Because like I mean, you mentioned we always want to self-test, but because they scared kena discriminate ataupun kena pandang serong ketika dorang pergi to testing, so that's why our NGO helps out in this area lah. We reach out to those memang yang dalam ini bukan sama cakap LGBT ataupun apa, but golongan yang berisiko untuk mendapatkan HIV because of the sexual activities yang dia buat. So that's why kita reach out kepada dorang untuk dapatkan ini saringan supaya kita tahu dorang punya status ni macam mana. So we will always cover these 3 tests, which is the hepatitis, HIV sama dengan STI. Sebab kit sekarang yang kena bagi lah 3-in-1. So it's easy for us to check. So that's why bila sudah macam contoh kita dapat klien yang positif, regardless of dia punya status of infection lah, ada STI ataupun HIV, dia ada protokol yang kita akan bawa dorang assist dorang pergi klinik kesihatan untuk mendapatkan rawatan before kita release them kepada not to say release them to the system lah, we release them to the care to the what. Sebab kami sangat limited, so what we do is we only help them at a certain level sudah. Macam mungkin malu takut untuk dapatkan rawatan. So the first 1, 2, 3 times kita pergi ikut dorang. Lepas tu kita bila dorang sudah comfortable and sudah dorang selesa dengan tu, then we will let them go for the follow up sendirilah. Saya percaya dorang akan ada rasa malu dan saya rasa dia akan mengurangkan jumlah orang yang willing untuk pergi saringan lah. Ini strategi untuk kamu maximize berapa orang yang datang? Dia begini, we have also a lot of cara. Pertama, kalau saya katakan ini benda, saya rasa kalau saya sebagai yang buat ini mungkin susah. That's why we have this community health workers yang working with us. I mean yang in dalam NGO ini, dorang carilah di dating apps. I mean yang macam yang apps I have to mention lah, macam di Grindr, di Blue, Tinder, few more dating apps yang di sana. Because to be frank kan, siapa yang sekarang di dating apps ini mencari cinta? Cinta dorang ini actually sama dengan seks. So that's why this dating apps, if you want to cakap you mau cari orang yang untuk berkenal secara mau cari pasangan hidup, kawin is jarang. Mungkin di Facebook ya lah, hai boleh berkenal mungkin sama tuh. Tapi usually because of the dating apps, a lot of them akan pakai macam fake profile and semua tuh. So that's why strategi yang selalu akan buat ialah kita akan go through these apps lah, which I think at the moment still working. But for me personally, I think we should go even bigger. Contoh maksud saya ialah pergi bagi awareness talk lah. But that's why I know memang masih orang kata pasal privacy, pasal malu. That's why I hopefully one day bila kita talk about this one kan, orang terus kita boleh bersaringan berkala besar begitu. Tak perlu lagi kita mau kata okay malu-malu mau pergi cek. That's why if we are able to do this, we wouldn't judge about orang punya sexuality. We don't want to judge about this and that. What we only want to concern is to check their punya health status. This is one of them lah. But coming back to just now yang pasal tu, a part of this dating apps yang dorang akan pergi, di dalam kami punya website pun, I mean yang under kami punya partner organization, we have this test now.
That means you just only key in your details yang okay, I go to this website, test now, I just only put my details and everything. Dia akan hantar kau itu kit. Oh. Dia akan hantar kau itu kit untuk kau self test sendiri. But that's why then again after that, if ada macam contoh lah, let's say you kena you inquire the STI ataupun HIV, then ada further information on how to get help. That's why macam dalam itu test now tuh we have the macam itu Linktree punya QR. You just only scan there, dan kau tengok lah kalau kau macam di Sabah, of course dia akan bagi tahu which clinic you can go to check directly. Tapi kalau masih malu, ada kami punya kontak di sana juga untuk kami assist itu benda lah ya. So this is the two things yang we do lah. We don't actively tanya orang semua, but that's why even dalam dating apps tuh susah kita mau, bukan sebarang kita mau pergi tanya orang yang okay semua tuh. We will also, dorang ini ada dorang punya SOP sendiri, dorang akan mungkin that's why if you see in kami punya di apps tuh, dorang memang akan letak di sana, ada some of them will put the services test, free test and everything begitu. So kalau yang ada orang yang ada yang dekat of the awareness, of course dorang sendiri akan pergi message dorang untuk pergi minta cek lah. Kalau tidak, dorang kan dengan SOP dorang ialah pergi tanya-tanya ataupun chat sama dengan orang yang memang dalam itu apps tuh ada are you sexually active ataupun tidak. Itu dia punya first criteria, whether you are sexually active ataupun tidak. Kalau tidak, dan kita tidak akan paksa dorang untuk pergi buat saringan. Sebab kenapa? At the end of the day, mungkin ada orang yang macam yang I said, dia hanya curious saja, dia mau tahu. Tapi kalau yang orang yang sudah ke arah untuk melakukan hubungan seksual ataupun intim, then we have to have them to self-test lah. Yeah. So adakah ini bertujuan untuk manage ini the number of infection? It's not manage the number of infection, if to know your status. Sebab kenapa? Macam yang recently, okay, why recently all the numbers of HIV is on the rise? Sebab bukan banyak yang sakit baru tahu sebenarnya. Actually ada mungkin a part of it is the sakit baru, but because of the undetected previously. Kau mungkin dalam yang macam yang sebagai tahu you are so sexually active tapi kau tidak tunjukkan simptom pun, kau tidak sakit semua tuh, and you continue on doing without all this safety protection and everything, and then macam yang sorry lah, ada yang suka pancut di dalam semua tuh and everything. So when that thing happen, kau tidak punya status. Lepas tu kau pergi suka-suka saja buat itu semua. And then lastly what happen? You infect people because you do not know your status. So that's why a lot of this one is not that we want to manage the numbers, but we want to check as much as possible orang. Kalau yang iyalah, because you already in the dating app and so on, of course siapa yang tidak akan buat seks kan. So we need to know, to check whether this orang tahukah dia punya status kesehatan terkini. Sebab kalau tidak, memang akan susah. Macam for example kan, I just give example, orang untuk mendapat ini jangkitan, dia tidak terus tahu hari ini saya buat besok saya kena. Mungkin ada incubation period lagi for sexual HIV. Bukan for sexual punya apa nih yang transmission macam gonorrhea, sifilis semua tuh ada dia punya incubation masa. Ada yang secepat 72 jam, ada yang lepas bulan-bulan pun masih tidak simptom juga. Same thing also with HIV juga. HIV bukan kau buat sekarang nih kan, terus kau akan dapat. It will take you maybe a few months, even years, baru kau akan tahu. That's why it's very important for those yang memang dalam ini kategori of orang bilang yang memang sexually active nih, you have to get yourself tested. That's why we not said we going to control these numbers, but because banyak lagi orang tidak tahu. That's why kalau kau tengok untuk 2-3 tahun ini, kenapa Sabah masih top 3? Yeah, Sabah top 3 because why? It's not because pasal cases yang macam activity tidak bermoral nih banyak. Actually kalau cakap semua tempat pun ada. But because of orang sudah tahu itu awareness, dia tahu okay kita perlu self-test. That's why the more we self-test, the more we check, of course the numbers will definitely rise each year. Until we going to get to a certain point, bila sudah kita cek semua, and orang sudah tahu, then you wouldn't see these numbers already. Because kenapa? Kita sudah berjaya
curb itu masalah yang sebelum yang macam yang you said, silence kills more dan apa kan itu disease kan, because why, selama ini dong senyap saja, tapi Yeah. once kita sudah buat itu usaha untuk mendapatkan for them to self check, then eventually the numbers will go down. Orang memang tidak paham nih, orang akan berpikir bila nomor meningkat is sebab Yeah. banyak activity, actually Ya, tidak. ini saya kena jelaskan lah, sebab ini pun saya rasa banyak orang tidak paham. Saya ulang, maksud dia adalah peningkatan data dalam statistik Sabah tidak semestinya disebabkan oleh peningkatan case, tapi disebabkan oleh saringan yang lebih berkesan untuk mengesan orang-orang itu. Mungkin negeri lain lebih banyak, tapi tidak disaring mungkin sebab rasa malu dan kurang orang yang open untuk pergi buat saringan lah. So, jangan mudah untuk buat kesimpulan lah juga kan. Ya betul. Ini statistik yang sepatutnya kita perlu tahu, besides the number of STI punya case. Statistic I think is I cannot say much because like I said kan, if I get more budget or more grant to go out of semacam kami nih kan, kami punya grup only fokus 3 kawasan setakat ini, di Tawau, Sandakan sama dengan Kota Kinabalu, because that is what the grant we received to assist this one. But it's always been in my heart that if we can go more, maksud saya kita boleh pergi distrik lain lagi untuk pergi cater for the one, because like I said, semua tempat berbeza. But macam kalau di KK itself, we have enough staff untuk pergi reach out. Di tempat lain macam mana. So that's why statistically wise, actually for me belum lagi menyeluruh nih satu Sabah nih. Those yang mungkin yang ada dapat cases pun di certain places is, like I said, because sudah ada itu sakit yang mungkin sudah simptom dia tidak boleh sudah orang bilang ditapuk, sudah dia terpaksa pergi dapat rawatan, sudah begitu. So usually that is the case. That's why, but statistically wise, memang every year kamu akan nampak kena publish by KKM. Itulah, that's why hopefully one day that Sabah level, I mean Ya, flatten lah. either dia flatten ataupun dia turun. But that's why I'm very proud of my team right now, because we are really trying to end. Dorang memang usaha dorang nih tengah berhabis nih coba untuk that's why if I can get macam yang more people to be open, I mean that we don't give this kind of judgment to people yang mau pergi self test and everything. I think we can easily get the people yang kena acquired ni, I tak kira STK HIV, cured, get them to get treatment, and then we can stop the infection to by 2030 lah. Tapi by looking by it, memang agak susah juga sebab we only left about 4 years again for that. But if like every year masih ada case, memang itulah probability untuk kita tamatkan itu susah. That's why we want to educate more people. Itu protection yang ada sekarang supaya kita boleh kurangkan sama dengan coba stop this thing from happening lah ya. At the same time, treatment untuk HIV pun agak advancing juga kan. So lama-lama mungkin HIV dia akan jadi sama level dengan infection biasa yang lain juga. Actually, this one thing also we have to see lah, because bila yang orang cakap pasal yang HIV ni sebab memang betul lah orang bilang macam a death sentence to them, because why memang sebelum ini mungkin 20 years ago, 30 years ago, medication it was not advanced like now. Maksud saya yang obat-obatan itu, because like you see now ada sudah beberapa case yang orang pakai stem cell, orang cure from HIV. That is the latest one. Of course masih mahal itu cost perubatan dia. So that's why eventually memang sakit ini akan sembuh macam sakit biasa lah. But the most I think miscommon conception also about this, yang HIV ini boleh berjangkit dengan kita berpegang tangan. Dia bukan macam yang orang bilang you should be more worried about orang yang ada sesema sama dengan batuk, sebab itu lagi senang mau dijangkit. Tapi memang betul ada obat untuk sembuh. But when orang ada nih HIV ataupun STI sebenarnya kan, sebab kalau macam STI, of course lah, private parts and everything. Tidak semestinya bila orang tu ada, kau pegang tangan kau, dia pegang tangan kau semua tu kau akan kena. So that's why a lot of people
yang I understand juga why this thing is still a very very tabu. Sebab orang kan berpikir kalau sedok sama dengan orang HIV, dia bersin saja akan kena begitu. Dia ingat macam yang begitu COVID. cara orang kena jangkit. Because why? Uh, saya open saja lah. I've been with this group of people, people living with HIV for quite some time already. And then, of course, when kita bergaul dengan dorang, orang akan tanyakan dia berjangkit kah daripada orang bilang daripada penggunaan tandas. Because sometimes itu yang funny thing also yang Penggunaan tandas. because I remember one time bila yang ada orang berpikir pasal yang si Anu tuh ada itu tuh kan, the next thing I know kan dia pergi beli Clorox dia punya tandas sebab itu yang UTI boleh. because orang berpikir begitu, orang yang takut sudah begitu kan. That's why because why there is no enough education on that. Yes, But that's why if they yes, understand how HIV is transmitted semua tuh kan, dong tidak akan ini benda. So ini juga yang back to the question, back to the thing, orang punya perspektif yang orang judgment, orang takut untuk tuh. That's why if we can treat HIV macam sakit biasa lain, it will be much easier for us to live Manage. together lah begitu. Sebab again, like I said, I've been around these people for quite some time, almost 10 tahun. I mean yang people I know people yang living with HIV lah for 10 years. Kadang-kadang kita pergi rumah dorang pagi I mean yang kita tidak sengaja guna dorang punya peralatan macam pinggan, gelas, and everything. But that's why that's not how it goes on. Dulu saya begitu, saya takut tahu, saya bilang sama dengan dorang, boleh kan bagi paper cup, saya bilang. Sampai begitu. Even also kan water, mineral water, I sanggup lagi, I go buy from kedai untuk bawa pergi rumah dorang. Sebab that's why time itu was very jahil pasal how this thing was infected. But once already itu kan, kau cakap saja kan, kau master pakai kuali, kau semua begitu, I'm already okay. And then I know got people who said kan, bukan kayak yang dengan jangkitan darah pun begini semua yang tuh. Again, common sense of thinking from the biological side. If setakat darah saja yang itu, of course you need host untuk a lot of things. That's why it's good if like yang the education system now can upgrade on to educate the youngsters lah, especially on how this kind of transmission happening lah, ya. True. Education pun antara root cause juga. I mean root cara untuk kita mau improve kita punya management juga lah. Speaking of mindset lah, let's get back to homosexuality. Sebab saya nampak ini isu especially di Sabah masih lagi dipandang sangat serong dan sangat banyak misconception lah. So, bagi saya yang saya dapat identify adalah confusion tentang golongan homoseksual ataupun LGBT ini. Sama ada diorang anggap seseorang itu dibantu untuk keluar daripada dorong punya keinginan untuk jadi homoseksual ataupun diterima yang diorang memang begitu. So, adakah golongan yang berbeza ini? Ataupun kita boleh simpulkan semua golongan perlu dibantu untuk keluar daripada keinginan diorang, ataupun semua golongan ini tidak boleh buat apa sih? Kita perlu accept saja. Actually, the same question begini kan, saya akan tanya dengan orang balik kan, how do you see orang yang sebagai perokok? How do you see someone who smoke? How do you see someone yang drink? How do you see someone yang inilah, kita jangan cakap pasal yang homoseksual dulu, cakap pasal yang nomor one. Orang merokok, orang minum sama begitu. Adakah kita akan cakap you need help kalau orang yang merokok? Adakah kita akan cakap begitu sama dengan dia? Merokok, kan kita tuh merokok itu tidak bagus. Orang tuh merokok. Adakah kita akan nasihatkan dia untuk tidak merokok? Sama juga dengan minum. Adakah kita akan bagi tahu dia orang tidak minum? Selagi dia rasa benda itu tidak salah bagi dia, kita tidak boleh force dia untuk change. Kita tidak boleh force untuk berikan bantuan. Unless kalau dia datang to us, I need help. That's why you see kan kadang-kadang for klinik also, dia ada macam klinik berhenti merokok begitu semua. Because why? They have this kind of clinics untuk help those yang really want to change. Dia bukan yang kita mau paksa doang memang berubah. Of course we can tell them, okay, ini tidak bagus semua. But then again, who of us to change? That's why I said this thing, if you want to discuss, apakah orang katakan, memang perlu semua orang punya effort lah. But I understand this is coming also from a direction of kita punya tradition lah. Like I said, because
Sabah kita bersyukur yang, yang we still have pegangan kuku dalam agama, kita ada pegangan kuku dalam tradition. It's something that we should still be proud of. But that's why again, kita jangan salahkan gunakan yang agama ini untuk menyerang mereka lah. Bukan mereka, memang for someone who is, mungkin kan kita tidak tahu kan daripada dalam golongan dalam community ini, is from memang from a very strong, how to say, religion background juga. Kita tidak tahu begitu. And kita tidak tahu dalam penggumulan dalam diri mereka, dorang tahu ini berdosa. Tapi dorang at the same time malu mau minta tolong juga. So kenapa? If I asking now kan ada churches, ini sorry lagi, I have to say church because I'm Christian. Ada churches leaders ataupun tuh is equipped to help this group of people. Saya boleh cakap Sabah belum lagi apa nih? I mean, we don't have that kind of counselors ataupun group of support if they really want to change. That's why for the time being, I'm sorry to sound like macam saya ni pro LGBT, tapi tidak. I'm more kepada LGBT friendly because I understand their point of view, I understand also apa yang dorang hadapi, but at the same time kita tidak boleh tukar dorang punya mindset. Kalau sudah dorang rasa macam kalau A, B, B. But the only thing I can do is we have this, orang bilang agree to disagree lah. Kita tahu yang mungkin sebab kalau agama saya mengajar benda ini adalah salah. I don't want to throw them to the face lagi. Okay, ini memang salah. Aku patut apa nih begitu semua. But what I can do is, I said, if you are memang dalam, like I always said, HIV doesn't matter case are you straight ataupun you are not, you will still get the virus if you are not doing body protection. The only thing I can say is kan kalau kau ada buat activity sex, make sure kau pergi cek lah. Itu sih, dari sudut infection lah. Sudut infection. We don't talk more about yang religion lah. Iya. Kenapa saya tanya? Sebab dari pemerhatian saya anggap lah. I don't know whether my concept is correct or not. Kau coba betulkan lah. Sebab kalau saya pandang golongan LGBT, ada certain case yang saya nampak macam yang kau share itu, ada orang yang kembali, konon lah, kita panggil dia kita label sebagai kembali ke pangkal jalan. Yang mana daripada panjang rambut, dia potong rambut, dia coba untuk menjadi lelaki. Tapi the question is, adakah dia mau balik begitu sebab dia mau diterima orang awam sebagai orang normal? At the end, in the other hand, ada orang yang naturally begitu. Dia lahir saja begitu. And then, yang diorang perlukan bukan untuk pertolongan untuk menjadikan diorang lelaki, tetapi untuk mereka dapat environment yang accepting. Supaya diorang boleh hidup dengan lebih normal dan tidak susah, tidak kena judge macam itulah. So ada dua pilihan yang saya nampak lah. So, macam mana? I think it's go back kepada penerimaan masyarakat juga. Because why? You see ya, funny thing about yang pandangan netizen ataupun apa kan, sometimes we condemn people yang, contoh lah, sorry lah saya cakapkan, kita ambil yang macam famous sekarang ini kan, orang yang selalu lelaki tapi berwatakkan perempuan begitu. The same time orang bilang kamu puji lakonan dia, kamu puji dia punya itu, tapi at the same time kamu juga menghakimi dia di belakang. So that's why macam saya rasa lucu lah, funny. But for me kan, like I said kan, sometimes this orang nih dia buat ini benda sebab dia bukan dalam ini how to say this community, or just any do because of the sake of easy for them to be viral now, it's easy for them to monetize orang punya video and so on. But ada juga some genuine cases yang memang orang mau berubah. Tetapi like I said, community sekarang nih, yang in Sabah itself, I'm not sure lah. Kalau ada lah di sana luar, kamu boleh share dengan saya ada institution yang memang boleh bantu, it is nice. Because why? I have bukan case lah, ini cerita yang daripada yang one of the transgender lah. Mungkin sebab dia sudah dapat, bukan macam wahyu, ada satu kesadaran mungkin yang something happen lah. Because usually when kematian berlaku, ada satu orang bilang,
pemikiran yang lain sudah Pak. Oke, sampai bilas yang begitu. So mungkin that time I remember that mungkin satu kawan dia pass away because of AIDS related infection lah. I mean it's related infection. So dia sudah berpikir sampai bila lagi saya mau begini. So dia ada tuh keinginan mau berubah lah. So dia balik kampung. So bila dia balik kampung, of course when this one I'm not sure how's the procedure, but kalau saya pahamkan untuk kamu membuang implant yang sudah kamu pasang dalam badan kamu, you take some time. Kau tidak boleh macam yang hari ini terus yang mau berubah begitu. Because why? You have to remember from someone to transition pun dalam to another gender, you take how many years of you taking hormones, you taking how many years of a lot of things yang kau kena buat. So mungkin yang paling senang was dia buat ialah dia kasih potong rambut dia lah, tapi dia punya implant belum buang. Tapi setia dengan pemikiran masyarakat tuh dia mengolok lah nih orang mau berubah. Wah, ada ponan mau bertobat sudah dia bilang begitu semua. Tidak panas kau berada sekarang di dalam ini tempat begitu. So mungkin awal-awal dia rasa memang of course lah itu satu orang bilang dugaan ataupun cabarannya. But if you imagine bahwa orang tuh sudah ada itu hati mau berubah, tapi then you give on like macam perli itu, and then at the same time dia ada group of support on to guide. At the end of the day, dia kembali balik kepada di situ. Dia cakap dia begini sejak saya mau berubah pun tidak orang juga mau tolong saya. Dia bilang begitu. Saya dihina lagi balik bila saya mau berubah. So what's the point of me changing? Bagus lagi saya balik di keke saya melacur. That was her exact word. Dia cakap begitu. So how? So people tell me, how do you want to help this community when ada certain of them want to change, but kamu tuh memang kalau ada, but I tell you it's very funny if kalau perempuan, sorry I have to mention perempuan lesbian berubah, it's much easier for them to masyarakat accept daripada kalau lelaki homoseksual ataupun transgender yang mau berubah. I always nampak bila yang macam yang perempuan berubah kan yang macam yang dia orang bilang yang bahasa kasar dia pengkit semua begitu kan, dia tukar pergi perempuan, wah puji Tuhan dia jadi perempuan sudah begitu yang macam yang tuh. But if a lelaki mau bertukar daripada dia buatakan lembut semua begitu, masih kena hina juga. Alah dia buat itu untuk apa saja, dia buat untuk itu untuk kasih apa saja, tapi diri dia tetap masih pundan juga begitu. So tell me, I mean like we still have this kind of stereotype kan yang kasihan kau mau berubah pun salah, kau tidak berubah pun salah. So this makes people yang macam yang at end of the day, apa yang kau mau saya buat begitu. So it's very sad with this kind of not all people have this one, got some but that's why ikut the majority. I feel mungkin orang-orang di Sabah ini perlu lebih lebih tuh, because at the end of the day kan kalau macam yang what Christian say kan, what will Jesus do kan begitu kan. Jesus tidak juga akan kasih outcast dora, akan sebut dengan kasih. So we should walk the talk lah, bukan orang bilang be selective with who yang we want to jaga lah ya. Ya, seperasaan ini benda dengan orang-orang yang agak religious lah. Diorang sangat religious, ikut Alkitab, berdoa setiap hari gereja. Tapi when it comes to macam penerimaan sama orang, kan diorang masih lagi ada tuh yang defensiveness, yang tidak mau terima orang sebab najis, ataupun kalau even arguing dengan different ideology pun ada sudah negativity sudah timbul dalam orang punya argument macam tu, Pak. So saya rasa kita perlu lebih mendalami ini mindset. Ini antara benda yang kita perlu ingatlah bila kita mau bincangkan tentang isu-isu macam ni, contohnya orang yang mau kembali. Kita harus ada tuh openness lah. Itulah saya rasa kunci dia. Balik-balik saya cakap juga lah. Openness untuk fikir betul-betul. Di mana kita punya stand tentang ini benda. Dan saya masih juga melihat ini sebagai ada dua pilihan. Orang yang mau berubah, kita support. Orang mau normal, balik normal, kita support. Tapi orang yang merasa diorang itu memang terperangkap dalam physical jantina lain, then just accept lah for now. Kalau orang mau berubah lain kali,
dan accept saja. Jangan ada tuh judgment yang masih lagi ada tuh terbawa-bawa rasa orang itu salah ataupun berdosa, macam itulah kalau saya. Tapi betul Kak, saya mau tanya lagi lah, betul Kak ini saya punya dua approach ini. Satu approach adalah untuk bantu dorong untuk berubah, untuk jadi normal, dan satu approach lagi untuk support existence dorong. Oke, ini kan sudah saya bilang kan kalau kita argue ini kan memang tidak akan habis juga. But for me, if you want to support someone that want to kita mau bantu dorang untuk berubah, like I said, pertama is daripada diri dorang sendiri mau berubah ataupun tidak. Kita tidak boleh paksa orang untuk berubah. Siap. Sebab kenapa saya cakap ini, kebanyakan orang hanya satu saja pilihan dia orang. Asal kau punya naluri tidak bertentangan dengan jantina, kau perlu berubah. Satu saja. No other choice. Kau perlu balik kepada lelaki. Lelaki. There's no such thing untuk yang itulah for me. Because why? Dan the same thing also I can cakap dengan orang yang, again sorry kalau nampak saya menyerang orang merokok. Merokok itu ada yang cakap kan, saya sudah terbiasa saya merokok, susah saya mau berubah. But at the same time merokok tuh kamu start dari bila. Kamu start bila yang orang macam yang maybe you nampak orang iklan kah sama begitu, you start merokok juga. So the same thing also when kita nasihatkan orang untuk yang ini, apa dia punya penerimaan sangat defensif sebab kenapa dia cakap ini bagi dia benda dia betul. So for orang yang the my choice. So for this kind of group of people, of course lah, for me, if you look at agama punya perspektif, memang dia adalah salah sama dengan berdosa. But then again, who are us to judge? Bukan judge, who are us to macam yang throw the stone lah, betul. Even Jesus said kan, siapa yang buat semua tuh. But that's why for me yang paling penting is when we have this kind of situation kan, memang kalau secara orang bilang this actually teori part, not practical part. Teori part of course lah, mesti berubah lah teori part. Sebab kenapa? Itu yang sudah diajar, sudah cakap yang okay, God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Balik-balik saya dengar itu. But it's very good in terms of reading, but in terms of practicality dia tuh macam mana? Kalau macam orang tuh dia rasa diri dia tidak salah, because at the end of the day is this one. Kalau rasa dia tidak bersalah dalam apa yang dia buat, who are us to continue to throw stone bang untuk cakap dia salah. That's why itulah kan kenapa ada fraction macam orang yang why the same dari set juga why some of this LGBT pun kena pulau because of this one, because why they wanted to be treated as a human being also, to get the same rights as a normal human also. Tapi sebab pasal ini yang balik-balik kita memaksa dorang berubah, dia membuat kita lebih banyak tentangan daripada community ini. Padahal dorang punya first reason why they are doing this is to be accepted by the community itself. So if we are open to terima dorang tanpa kita paksa dorang untuk berubah, eventually bila ada itu kesadaran itu untuk berubah. Ada orang cakapkan kita mesti juga cakap. Ya, you can cakap, tidak salah. Tapi bila kau paksa orang untuk terima kau punya pandangan, itulah salah di sana sudah. Ya. Oke, last mungkin kita boleh bercakap sedikit tentang NGO kasih inilah. Untuk mungkin orang lebih aware dengan kewujudan ini NGO, dan kalau ada cara mungkin orang boleh support lah kan. Oke, hai semua, nama saya Irving. Belum lagi terus masukkan dari awal-awal terus kita pakai ya. My name is Irving. I'm the current president of KASI lah. KASI stands for Persatuan Perkhidmatan Sokongan Eid Sabah. Jadi memang orang pelikan kenapa cuma ada kasih begitu jadi kasih, but we are already branded the NGO for so long using kasih. So untuk kita ubah itu pun sudah susah. That's why our main ada sih awal-awal objective is memang to create awareness for people to be self-aware, to go for checking lah. Bukan mencakap cek bekala juga, tapi untuk at least if you are in this like I said lah, you are sexually active ataupun is to get yourself tested lah. So memang kami akan reach out kepada community
not only LGBT lah, nanti saya takut orang bilang kami ini terlampau LGBT pro pula untuk ini. But actually it's good for you to get tested regardless of your sexual identity ataupun orientation, supaya kita boleh kurangkan itu STI sama dengan HIV infection. Nah, so at the moment kami punya office di Sana Hilton, tingkat 1 lah. We are sharing an office with Malaysian AIDS Foundation. So that's why kalau macam ada orang yang malu-malu ataupun mau pergi public clinic to go get tested, you can just contact us di kami punya Facebook page, Instagram, ataupun boleh walk in juga di sana. But at the same time, if you want to support us dalam kita punya nih, the only thing we can ask is like we will help you to, orang bilang, educate lah. Sebab mungkin ada yang orang ataupun organization yang apa nih, yang belum lagi how to say it, belum lagi tahu pasal ini semua nih benda and do not know how to, orang kata, reach out. You can contact us untuk kami buat itu educational talk. We have been doing for IPTA, IPTS lah. Kami lebih banyak kepada educational kepada IPTA, IPTS. Sekolah menengah untuk tahun ini macam baru 2 ataupun 3 sekolah saja yang kami sudah approach lah. But like I said, if sekolah takut untuk talk this topic, then we can help them to do as well lah. But at the same time, to run an NGO, memang kita perlu juga bantuan keuangan. Sorry, bukan saya mau minta bantuan keuangan, but if you can support us, like giving us materials, ataupun macam yang contoh bila kita bagi talk and so on, ada itu token appreciation to help us to cover some of the expenses tuh, itu pun oke juga lah. Okay. Yeah. So basically yang saya paham adalah education itu untuk prevention, dan support untuk orang yang sudah ada HIV supaya orang tidak malu, dan ada support system lah untuk diorang kan untuk manage. Ya, betul-betul. So the two main objective lah. Right, so thank you Irving. Kita harap apa yang kami bincangkan hari ini dapat memberikan sedikit keterbukaan minda. Itu yang saya mau, tujuan utama saya di sini untuk podcast hari ini adalah untuk membuka kita punya minda, untuk jangan terlampau satu sudut saja kita bercakap tentang ini isu lah, termasuk STI, HIV dengan isu LGBTQ lah. Banyak isu-isu juga yang timbul pada zaman sekarang ini. So hopefully kita boleh buka lagi minda kita, berpikir secara objektif, tidak judge, tidak bias bila menilai isu-isu seperti ini. So, thank you. Kita jumpa lagi. Thanks. Bye. Oke, cover juga. Cover juga.